Wa inimro'atun, dan jika seorang perempuan khofat, dia khawatir mim ba'liha, dari suaminya, nusyuzan, menjadi nusus. Nusus itu berperilaku buruk. Au i'radun, atau mendiamkannya, acuh, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya, ayyusliha, untuk keduanya mengadakan perdamaian, bainahuma, di antara keduanya, sulha, ya, perdamaian yang sungguh-sungguh. Wasulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik. Wa uhdiratil anfusus syuh, wa uhdirat, dan ditabiatkan al anfus, bagi jiwa-jiwa manusia, asyuhha, sifat kikir. Wa in tuhsinu, dan jika kalian baik. Wa in tuhsinu, jika kalian itu baik. Wa in tuhsinu, jika kalian baik. Wa tattaku, dan kalian memelihara diri, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, kana bima ta'maluna khabira, dia Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz, ya, nusyuz itu dari pihak istri, nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggauli dan tidak mau memberikan haknya, nusyuz. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Tabiat manusia itu tidak mau melepaskan sebagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya. Kendatipun demikian, jika istri melepaskan sebagian haknya, maka boleh suami menerimanya. Itu tabiat manusia itu, manusia menurut tabiatnya adalah kikir. Dan jika kamu memperbaiki dan memelihara dirimu, ya, dari nusus dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah meneliti, maha meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Aisyah berkata, ayat ini diturunkan berkenaan dengan perkataan Saudah binti Zam'ah yang mulai memasuki usia lanjut, merasa khawatir diceraikan Rasulullah. Ya. Saudah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku menghadiahkan hari giliranku kepada Aisyah. Ya. Maka turunlah ayat ini, jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusus, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian. I'radan, mendiamkannya. Ya, nusus atau i'radan, atau mendiamkannya, acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Jadi jika seorang istri khawatir akan sikap ketidakpedulian suaminya terhadap urusan keluarga, maka mereka boleh mengadakan perbaikan dan pendekatan secara baik-baik. Jadi mengadakan upaya damai. Yang sebenarnya yang menghalangi terciptanya kedamaian adalah sikap keras masing-masing pihak mempertahankan haknya. Walan tastati'u, dan tidak akan kalian mampu ataupun bisa, anta'dilu, untuk kalian berlaku adil, bainan nisa, di antara istri-istri, walau harostum, meskipun kalian sangat ingin berbuat demikian. Fala tamilu, maka jangan kalian terlalu condong, kullal mail, seluruh kecondongan hati untuk salah seorang istri. Fatazaruha kal mu'allaqah, sehingga kalian membiarkan yang lainnya kal mu'allaqah, seperti tergantung, ya, gantung, dalam keadaan gantung, ya. Wa in tuslihu, dan jika kalian memperbaiki, ya,
membagi waktu dan nafkah dengan adil, watattaku, dan kalian memelihara diri dari sewenang-wenang, fa innallaha, maka sungguh Allah kana ghafurur rahima, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Walau harastum, meskipun kalian sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Fala tamilu kulal mail fatadharuha kal mu'allaqah, seperti tergantung ya. Kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan, memelihara diri dari itu semua, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, di sini Ibnu Abu Mulaikah menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan kepada Aisyah binti Abu Bakar Siddiq, istri Rasulullah. Rasul sangat mencintainya, melebih kecintaan beliau terhadap para istri yang lain. Beliau merasa tidak dapat berbuat adil sebagaimana perintah Allah. Maka itu Rasul berdoa, ya Allah, inilah giliranku sesuai dengan kemampuanku yang ada pada diriku. Janganlah kau memaksakan sesuatu yang menjadi perintahmu di atas kemampuan yang ada pada diriku. Akhirnya turunlah ayat ini, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, ya, dan seterusnya. Wa iya tafarraqo, dan jika keduanya bercerai, yugnillah, akan diberi kecukupan Allah kullan masing-masing, ya, suami istri, min sa'atih, dari keleluasaan rizkinya, rizki Allah. Wa kanallahu wasi'an hakimah, dan dialah Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha bijaksana. Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, Maha bijaksana. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Walaqad wassayna, dan sungguh kami telah wasiatkan, kami perintahkan alladzina utul kitab, orang-orang yang diberi kitab, min qablikum, dari sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani, wa iyyakum, dan kepada kalian umat Muhammad, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Wa in takfuru, dan jika kalian ingkar terhadap perintah itu, fa innalillah, maka sungguhnya milik Allah ma fis samawati wa ma fil ardh, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wa kanallahu ghaniyan hamida, dan Allah Maha terpuji, Maha kaya. Dan milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah milik Allah lah apa yang di langit, apa yang di bumi. Dan Allah Maha kaya dan Maha terpuji. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan milik Allah lah apa yang di alam semesta, di langit dan di bumi. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, cukuplah Allah sebagai pemeliharanya. Iya sya' yudhibkum, jika dia menghendaki, yudhibkum, dia memusnahkan, jadi Allah memusnahkan kalian. Ayuhan nas, wahai manusia, wa ya'ti bi akharin, dan dia datangkan, gantikan, bi akharin, dengan umat lain yang lebih baik. Wa kana Allah ala dzalika qadira, maka dan dia Allah adalah Maha kuasa atas demikian itu. Kalaulah Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya kamu semua wahai manusia. Kemudian dia datangkan, Allah datangkan umat yang lain sebagai penggantimu, dan Allah Maha kuasa untuk berbuat demikian. Jadi
manusia semuanya itu di bawah kekuasaan Allah. Apa yang sebagai makhluk ya, semuanya kekuasaan Allah. Di bawah kekuasaan Allah. Dia Maha Kuasa, Maha Penakluk. Jika Allah berkehendak niscaya Dia akan mematikan seluruh manusia. Kemudian Allah menciptakan yang baru, makhluk yang baru. Dia Maha Agung. Itu jika Allah berkehendak. Ya. Allah menghendaki. Jadi sebagai pengganti kamu manusia-manusia, Allah membuat yang lebih taat lagi. Jadi sebenarnya dalam ayat ini terdapat ancaman terhadap manusia karena kekafiran, berpalingnya mereka dari Tuhan. Ya. Jadi manusia itu kalau macam-macam, ya Allah sudah memberikan sedikit ancaman. Kalau manusia macam-macam, ya nggak mau taat kepada Allah, nggak mau patuh kepada Allah, maka Allah mengatakan apa dalam firman-Nya? Kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkan kamu semua wahai manusia. Kemudian didatangkan lagi umat yang lain, yang baru untuk menggantikan kamu. Ya, dan Allah Maha berkuasa berbuat demikian. Iyyasha yudhibkum ayyuhan nas. Ya, jika Dia Allah menghendaki memusnahkan kalian semuanya wahai manusia, wa ya'ti bi akharin, didatangkan lagi umat yang baru. Wa kana Allah 'ala dzalika qadira. Dan ini bagi Allah yang sedemikian itu, Allah sangat berkuasa. Mangkana yuridu sawabat dunya, siapa yang menghendaki ya atas amalnya itu sawabat dunya, hanya pahala dunia, fa indallahi sawabud dunya wal akhirah, di sisi Allah itu pahala dunia dan pahala akhirat. Wa kanallahu sami'an basira, dan Dialah Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Barang siapa menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah bahwa Allah, di sisi Allah itu ada pahala dunia dan akhirat. Ya, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Wa kanallahu sami'an basira. Ya. Barang siapa mengharap kenikmatan dan manfaat dunia yang halal melalui jalan yang benar, Allah akan memberikannya kenikmatan dunia dan di akhirat sekaligus. Ya. Jadi yang mengharapkan kenikmatan dunia yang halal melalui jalan yang benar, maka Allah akan memberinya kenikmatan dunia dan akhirat sekaligus. Ya. Jadi karena Dialah Allah lah yang pemilik satu-satunya kedua kenikmatan itu. Wa kana Allah sami'an basira. Maka Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ya, jalanin selawase.